Saat jam 3 dini hari, Mirna terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Mirna tidak menyadari semua itu bahwa tangan putih yang kekar sudah berubah wujud dengan yang aslinya. Ia hanya diam saja, tidur dengan membelakangi Wisnu. Mirna sangat menikmati malam itu. Dihabiskannya malam itu berada di dalam pelukan Wisnu yang sebenarnya adalah Bawaro. Dan setelah itu, Mirna pun beranjak kaget. Ia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Mirna memperhatikan tempat tidur di sampingnya. Tidak ada Wisnu lagi. Ia mendengus kesal. Dengan segera memakai pakaiannya, lalu dengan suara paro ia memanggil nama Wisnu. Mirna kaget, bukan Wisnu yang datang, tapi Bawaro yang tiba-tiba membuka pintu kamar. Mirna terlihat tidak enak dengan tatapan Bawaro. "Wisnu sudah tidak ada," jawab Bawaro datar, lalu kembali membalikkan tubuhnya ke arah luar. Mirna mengikuti langkah Bawaro dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Lalu setelah itu duduk bersama dengan Bawaro sembari menikmati minuman yang dibuatkan oleh dukun tersebut. "Pulanglah, nanti suamimu datang lagi ke sini marah-marah," ucap Bawaro. "Tidak, Mbah. Suami saya sedang bekerja dan sejak kemarin ia tidak pulang," jawab Mirna santai. Bawaro hanya terdiam dan sesekali mengelus cincin akik beliau yang terletak di jari telunjuknya. "Habiskan minumnya," titah Bawaro. "Iya, Mbah," jawab Mirna. Sebenarnya ia tidak menyukai minuman yang dibuatkan oleh Bawaro itu. Entah minuman apa, baru seteguk ia meminumnya dan ingin rasanya memuntahkan. Tapi itu nantinya akan membuat Bawaro tersinggung. Mirna tidak pernah merasakan minuman ini sebelumnya. Rasanya sangat tidak enak, yaitu sangat pahit. Warnanya pun sangat hitam. Ia tahu ini bukan teh ataupun kopi, entah ini apa. Ia secepatnya meneguk minuman itu. Mirna tahu saat ini dua karyawannya itu pasti kini sedang menunggunya. Tapi Mirna tidak khawatir, karena sudah ia beritahu jikalau sampai pukul 6 pagi ia tidak datang, maka warung tutup saja. Mirna masih tidak mengaktifkan ponselnya. Ia tahu juga percuma ponselnya diaktifkan, karena di daerah sini sama sekali tidak ada sinyal. Biarlah nanti ia akan memberikan alasan apapun kepada suaminya. Di tempat yang berbeda, Iwan memperhatikan warung yang sengaja tutup. Ia tahu kini Mirna masih berada di kediaman Bawaro. Ia menahan kesal di dada. Ia sangat begitu marah karena telah ditikung oleh dukun kepercayaannya. Iwan sengaja meliburkan diri untuk bekerja hari ini, karena ia akan pergi jauh untuk mendatangi dukun yang akan nantinya bertarung dengan Bawaro. Iwan masih terobsesi ingin memiliki Mirna seutuhnya. Mungkin mudah untuk memisahkan Mirna dengan Imron, tapi kini ia harus berusaha kembali untuk memisahkan dan menyadarkan Mirna yang sudah jauh terperdaya dengan Bawaro yang berwujud Wisnu. Mirna masih asik berbincang dengan Bawaro dan sesekali menanyakan tentang Wisnu siapa sebenarnya. "Ada apa? Apa ada keputusan baru dalam masalah keluargamu?" tanya Bawaro. "Belum ada, Mbah. Padahal saya ingin sekali bercerai. Saya sudah sangat bosan, Mbah," terang Mirna. "Terserah kamu saja, karena masih ada banyak lelaki yang jauh lebih baik dari suamimu itu," jelas Bawaro. Mirna pun tersenyum kecil sambil membayangkan wajah Wisnu yang nantinya akan ia pilih menjadi pendamping hidupnya, yang akan datang dan akan memberikan keturunan yang sangat rupawan. "Mbah, di mana Wisnu?" tanya Mirna. "Sudah pergi," jawab Bawaro. "Kerja?" tanya Mirna lagi. Bawaro mengangguk pelan. Ia tahu Mirna sangat gampang dengan perasaannya dan sangat penasaran dengan Wisnu. Maka itu adalah modal untuk Bawaro secepatnya memisahkan Mirna dengan suaminya itu. "Kerja di mana, Mbah? Kerja apa?" tanya Mirna beruntun. Ia sangat ingin banyak mengetahui tentang Wisnu. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri," jawab Bawaro beranjak dari hadapan Mirna. "Mbah, saya mau minta tolong agar bisa secepatnya berpisah dengan suami saya," pinta Mirna
mengikuti langkah Mbak Waro. "Pasti," jawab Mbak Waro. "Gimana caranya, Mbah? Kalau bisa, secepatnya," ungkap Mirna duduk kembali. "Ini," jawab Mbak Waro sembari memberikan sebuah serbuk di dalam botol berwarna bening. Lantas, Mbak Waro menjelaskan bagaimana caranya membuat ramuan itu. "Iya, Mbah, pasti nantinya akan saya lakukan," jawab Mirna tersenyum sambil berterima kasih kembali kepada Mbak Waro. Lantas, Mirna berpamitan pulang. Tapi sekali lagi, ia terlihat celingak-celinguk memperhatikan rumah Mbak Waro. Kalau saja ada Wisnu yang ingin bertemu kembali sebelum ia pergi. "Mbah, nanti kalau Wisnu sudah datang, saya titip salam ya," ucap Mirna. "Iya," jawab Mbak Waro. Mirna pun keluar dari rumah Mbak Waro dan ingin memasuki mobilnya yang terparkir di halaman. Mirna merasa ada yang aneh dengan tatapan Mbak Waro yang barusan. Ia merasa tidak asing dengan bola matanya itu. "Mbah, tempat kerja Wisnu jauh ya dari sini?" tanya Mirna, ingin memastikan bahwa Wisnu memang bekerja. "Iya," jawab Mbak Waro. "Kamu mau ke sana?" sambung Mbak Waro. "Tidak, Mbah, cuma nanya. Ngomong-ngomong, bola mata sampean sangat sama dengan Wisnu, Mbah," tutur Mirna. Mbak Waro hanya diam, lalu kembali mempersilakan Mirna untuk pulang. Mbak Waro tidak enak kalau perempuan ini terus bertanya-tanya tentang Wisnu, yang padahal ia sendiri. "Satu lagi, Mbah, mau nanya. Apa benar Wisnu itu anak Mbak Waro?" tanya Mirna menikam tatapan Mbak Waro. "Apa kamu yakin ingin tahu? Nanti datanglah ke sini saat malam hari. Saya akan ceritakan," tutur Mbak Waro sembari masuk ke dalam rumah, lantas menutupnya kembali. Mirna menyetujui apa yang diperintahkan oleh Mbak Waro. Ia pulang dengan rasa teramat bahagia. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan beristirahat. Mirna menyesali karena ia lupa ingin meminta nomor telepon Wisnu. Tidak mungkin yang di zaman sekarang ini apa-apa HP selalu diperlukan. Sore itu, ia menunggu suaminya pulang. Dan dari kejauhan, laki-laki yang bernama Imron tersebut sudah nampak kelihatan dari jauh mengendarai sepeda motornya. Laki-laki yang berhati lembut serta ramah itu tidak hentinya tersenyum melihat Mirna menyambutnya penuh kehangatan dan senyuman. Ada yang berbeda saat ini. Imron memperhatikan Mirna datang membawakan minuman berupa teh hangat. Imron sangat begitu senang dan tidak lepas tersenyum. Karena Mirna tidak pernah sebelumnya begini menyambut kedatangannya. "Halo Mas, aku kangen," ucap Mirna bergelayut manja di lengan Imron setelah menyerahkan secangkir teh hangat. Imron senang mendengar penuturan Mirna. Sudah lama ia tidak pernah mendengar Mirna semanis ini. "Sama Mir, Mas juga kangen," jawab Imron menyentuh pucuk kepala Mirna. "Apa ada maunya nih? Kok tumben tiba-tiba bikinkan Mas teh hangat?" Tebak Imron tersenyum menatap Mirna. "Tidak Mas, aku tidak ingin meminta sesuatu," jawab Mirna. Jauh dari tebakan Imron, Mirna seakan jijik menatap suaminya itu. Ia hanya berpura-pura saja menjalankan perannya, karena ia menuruti semua perintah dari Mbak Waro. "Ayo, bilang saja mau apa. Mas ada rezeki nih dari bos, karena ikut keluar kota," jelas Imron. "Tidak ada Mas, barang-barang aku juga masih banyak yang belum kepakai. Simpan saja di dompetmu Mas," jawab Mirna menampakkan wajah semanis mungkin. "Kalau begitu, bagaimana kita makan berdua di luar? Mau?" tawar Imron. "Oke lah, kalau Mas Imron ingin membahagiakan aku," jawab Mirna mengiyakannya. Imron berkali-kali mengecup kening Mirna, penuh dengan kasih sayang. Ia merasa istrinya sekarang sudah berubah. Imron sangat senang dengan sikap Mirna yang tiba-tiba sumringah di hadapannya. Walaupun beberapa waktu terakhir ini, mereka sering bertengkar dan selalu ada kata cerai. "Mari Mas, habiskan dulu teh buatan aku," titah Mirna tersenyum. "Oh iya, Mas lupa. Saking bahagianya Mas dan senang melihat wajahmu yang manis itu," rayu Imron yang dianggap Mirna membosankan dan hanya omong kosong itu. Imron meneguk teh buatan Mirna tanpa meninggalkan setetes pun. Kebetulan saat ini, Imron juga sangat merasa haus. Ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang dimasukkan oleh istrinya di dalam minumannya. "Siang tadi buka warung?" tanya Imron. "Tidak Mas,
2 karyawan aku izin meliburkan diri, jawab Mirna bohong. Imron hanya diam sambil menikmati makan malam berdua di sebuah restoran yang lumayan mahal. Karena hanya ingin membahagiakan Mirna seorang, walaupun bonus dari bosnya tersebut habis hanya untuk duduk di tempat makan yang hanya menyediakan menu steak. Imron sengaja memilih restoran ini karena tidak ingin membuat Mirna kecewa. "Mas, kenapa?" tanya Mirna memperhatikan Imron yang tengah memegangi pelipisnya. "Tidak apa-apa, sedikit pusing," jawab Imron tersenyum ke arah istrinya. Mirna tahu saat ini suaminya sedang bereaksi akibat meminum teh buatannya yang sudah ia bubuhi dengan serbuk pemberian dari Mbak Waro. Setelah selesai, mereka berdua pulang ke rumah. Di dalam mobil, Imron banyak bergurau yang hanya ditanggapi Mirna dengan kata iya. "Kamu mau tahu nggak kenapa Mas tadi tiba-tiba pusing?" tanya Imron. "Tidak tahu Mas," jawab Mirna. "Mungkin gara-gara Mas tadi makan daging," jelas Imron sambil terkekeh. Besok paginya, Mirna kembali menyediakan teh hangat untuk suaminya tanpa Imron meminta terlebih dahulu. Bagi Imron, saat ini adalah waktunya bahagia. Sama sekali Imron tidak ada prasangka buruk terhadap istrinya tersebut. Menurutnya, ini adalah kebahagiaan luar biasa. "Makasih sayang," ucap Imron sembari meneguk teh tersebut sampai tandas. "Iya Mas, mari kita makan dulu," ucap Mirna mempersilahkan Imron. Dengan wajah dibuat-buat semanis mungkin, ia mengambil makanan untuk suaminya. Imron sangat bersyukur hari ini. Ia tidak mau lagi membuat Mirna marah-marah dan akan menimbulkan keributan seperti biasanya. "Apa Mas lembur lagi?" tanya Mirna. "Tidak tahu, nanti Mas kabarin kalau mendadak ya," jawab Imron. Selepas seperginya Imron untuk bekerja, Mirna bersiap membuka warung. Sedari tadi, 2 karyawannya tengah asik memasak sambil berbincang. Karena melihat keromantisan Mirna dengan Imron. "Ayo cepat fokus kerja saja," tegur Mirna. "Mbak Mirna, beruntung sekali mendapatkan suami begitu, ramah dan ganteng lagi," puji salah satu karyawannya. "Iya, pekerja keras pula," timpal yang satunya. Mirna hanya berdeji pelan mendengar penuturan 2 karyawannya tersebut yang sedang memuji suaminya, yang dilihatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wisnu. "Kalau kalian berdua mau, ambil aja," jawab Mirna dengan santainya. Mereka berdua hanya tertawa saja mendengar penuturan Mirna. Jarang-jarang bosnya bisa bergurau begini. "Alah, gak berani Mbak," seru yang satunya sambil tertawa. Saat di warung, ia sangat disibukkan dengan pekerjaannya yang hanya duduk manis di depan meja kasir. Mirna memperhatikan warung Busari yang tidak ramai seperti biasa. Padahal saat warungnya menjadi sepi, warung Busari lah yang sangat ramai. Mirna tersenyum sinis sembari menatap Busari yang tengah duduk santai tanpa ada melayani pelanggan satupun. Pikir Mirna, pasti Busari kini sedang kesal melihat warungnya sudah kembali ramai. Ia juga tahu kalau Busari kini sudah kalah saing dengan dukunya saat ini. "Rasain kamu Busari, pasti sirik banget lihat warungku saat ini," gumam Mirna penuh kemenangan. Dari seberang jalan, terlihat Iwan menuju warung Mirna. Tapi kali ini, wajah Iwan seperti biasa saja, malahan terlihat lebih lemas. Mirna yang melihat Iwan begitu, tanpa segan, ia langsung menghampiri dan bertanya keadaannya. Bagi Mirna, Iwan adalah teman yang pendengar setia. Tidak sungkan, ia menanyakan hal-hal tersebut kepada Iwan. "Kenapa kamu, Wan?" tanya Mirna penasaran. Mukanya ketekuk gitu, sambung Mirna. "Aku galau, Mir," jawab Iwan. Mirna terkekeh mendengar jawaban Iwan tersebut. Tidak pernah Iwan galau sebelumnya. "Kamu kenapa? Kok senang banget dek Mirna?" tanya Iwan penasaran. Karena sejak tadi Mirna terus tertawa dan berceloteh ria. "Iya, senang banget malahan. Lihat tuh," jawab Mirna sembari memberikan isyarat mata kepada Iwan untuk melihat warung Busari yang sepi. "Senang karena warung saingan dek Mirna menjadi sepi," tebak Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan karena puas melihat warung Busari menjadi sepi, tapi ia memang saat ini sangat bahagia atas berjalannya rencana dengan sempurna.
Apalagi, ia merasa sudah menuntaskan hasratnya bersama Wisnu tadi malam, yang ia sudah lama tidak dibelai oleh suaminya. Yang dipikirnya tidak sedikit pun menginginkan untuk meminta nafkah batin kepada suaminya. "Dek Mirna, sering ya mendatangi kediaman Bawaro?" tanya Iwan, ingin menggali info lebih dalam lagi. "Jarang juga, karena susah mencari waktu ingin pergi ke sana. Mas Imron bawaannya selalu marah-marah, melarang keras aku pergi ke rumah Bawaro," jelas Mirna. "Oh begitu, apa ada Dek Mirna kemarin jadi pergi ke rumah Bawaro?" tanya Iwan menatap wajah Mirna lekat. "Iya jadi, memangnya kenapa nanya-nanya begitu?" tanya balik Mirna. "Tidak apa-apa, cuma nanya," jawab Iwan, segera membayar makannya lalu beranjak dari warung Mirna. Mirna menduga Iwan menanyakan perihal begitu hanya ikut penasaran dengan Wisnu. Karena kemarin sebelum ia pergi ke kediaman Bawaro, Iwan banyak bertanya tentang Wisnu. Bahkan ia tampak terkejut dengan adanya Wisnu yang tinggal di sana. Hari semakin sore, warungnya sudah tutup dan hanya meninggalkan 2 karyawannya yang sedang berberes. Sebelum Imron pulang dan menyiapkan teh khusus buat suaminya tersebut, Mirna pergi sebentar ke toko sembako. Ada beberapa bahan pokok yang sudah mulai habis. "Mbak Mirna, ini daftar bahan yang harus dibeli," ucap karyawannya sambil menyerahkan selembar kertas. Mirna menyambut kertas tersebut lalu pergi ke toko sembako. Saat sudah sampai dan sedang asik berbincang dengan penjaga toko, tiba-tiba Busari datang sembari tersenyum ke arah Mirna. "Beli gula 1 kilo dan teh 1 kotak," ucap Busari berdiri bersebelahan dengan Mirna. Setelah pesanan Busari ditotalkan, Busari langsung pergi dan Mirna pun juga ikut beranjak pergi. "Busari, tunggu," panggil Mirna dari belakang. "Ada apa Mbak Mirna?" tanya Busari dengan senyum ramahnya. "Kenapa warung Busari menjadi sepi?" tanya Mirna tersenyum sinis menatap wajah Busari. Busari hanya tersenyum sambil berkata, "Mungkin belum rezeki Mir," jawab Busari. "Alah Busari, bilang saja dukun Busari kalah hebat," ucap Mirna menyunggingkan sudut bibirnya. "Maksudnya Mbak Mirna apa ya?" tanya Busari bingung. "Busari kan yang membuat warung saya menjadi sepi beberapa bulan terakhir ini. Dan ternyata Busari juga kan yang menanam tali pocong di depan warung saya. Dan tiba-tiba warung Busari yang menjadi ramai. Jujur saja Bu, jujur," jelas Mirna menampakkan muka kemarahan kepada wanita setengah baya tersebut. "Bahkan waktu itu, ibu pernah menanyakan kenapa warung saya menjadi sepi dengan gelagat yang mencurigakan," sambung Mirna dengan intonasi tinggi. "Saya tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang yang diucapkan Mbak Mirna," jawab Busari. "Alah, bohong. Rasain warung Busari menjadi sepi. Mungkin ini karma Bu," ucap Mirna melongkos pergi. Untungnya perdebatan Mirna dan Busari tidak ada yang mendengar karena suasana sangat bising dengan kendaraan yang melintas. Saat di jalan, Mirna sangat merasa puas, sudah bisa menumpahkan rasa sesaknya di dada. Walaupun Bawaro belum menyebutkan siapa pemilik dari tali pocong tersebut dan menanamnya. Sesampainya di rumah, Mirna secepatnya untuk mandi, lalu membuatkan teh untuk Imron. Sengaja, Mirna lebih dulu menyiapkan teh untuk suaminya, agar Imron tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ia berikan. 4 hari kemudian, Imron yang selalu meminum teh buatan Mirna sudah sangat kelihatan efeknya. Imron kerap kali melamun dan tidak menyaut saat diajak bicara. Kalaupun diminta pertolongan mengambil barang, ia selalu lupa. Bahkan mondar-mandir di dapur saat Mirna menyuruhnya mengambilkan pisau. Mirna tampak kesal terhadap Imron yang sering pelupa. Bahkan diajak bicara pun hanya diam, tidak menanggapinya, dan harus diulangi beberapa kali kalau mengajak Imron berbicara. "Ya ampun Mas, kamu ini kenapa sih?" tanya Mirna kesal. Maaf Mirna, mungkin Mas kecapean," jawab Imron merasa bersalah. Mirna menduga bahwa ini adalah efek dari ramuan yang diberikan oleh Bawaro. Mirna kira ramuan itu bisa membuat Imron cepat mati, tapi kenyataannya malah membuat Imron hanya tidak fokus dan linglung. Setiap harinya selalu menyusahkan Mirna. Bisa dikatakan Imron tidak ada manfaatnya lagi. Di kantor pun Imron banyak melamun dan sudah mendapatkan teguran dari bosnya.
Pakaian Imron pun sangat acak-acakan saat ini, tidak serapi dan sebersih dahulu. Beberapa orang menilai bahwa Imron kini sedang banyak pikiran karena orang tahu sang istri selalu berpenampilan mewah bak sosialita. Orang menduga Imron depresi akibat Myrna selalu meminta barang-barang mewah yang Imron tidak bisa memberikan di luar kemampuannya. Saat itu, Myrna sedang asik melayani pelanggan yang sedang membayar makanan. Beberapa di antara mereka yang mengenal suaminya banyak bertanya tentang Imron tersebut. "Myrna, memang kenapa suamimu itu? Akhir-akhir ini ia hanya banyak diam," ucapnya. "Iya." "Apa Imron sakit?" sambungnya. "Tidak tahu juga, Bu. Mungkin sedang pusing saja," jawab Myrna santai. "Jangan dibiarkan begitu saja, Mir. Lebih baik bawa berobat ke psikolog atau psikiater. Mungkin Imron ada tekanan," usul pelanggannya. "Sudah aku sarankan untuk berobat, tapi Mas Imronnya menolak," jawab Myrna berbohong. Sebenarnya, ia tidak pernah ingin membawa suaminya tersebut berobat. Sama sekali tidak ada niat. Myrna sengaja, ia ingin membuat suaminya itu mati secara perlahan. Banyak orang menyarankan Myrna agar Imron secepatnya dibawa berobat. Tapi Myrna hanya mengiyakannya saja. Imron masih bekerja di kantor. Bosnya masih berbaik hati kepada Imron pegawainya yang selama ini rajin dan tekun tersebut. "Dek Myrna, makanya seperti biasa ya," ucap Iwan, berdiri di hadapan Myrna yang kini memakai baju berwarna kuning. "Iya Wan, siap," jawab Myrna dengan semangat. Myrna mengantarkan makanan ke meja Iwan yang tengah duduk menunggu pesanannya. "Ini Wan, silakan dimakan," ucap Myrna. Mereka berdua banyak mengobrol. Sesekali Iwan menyinggung tentang Wisnu yang laki-laki dambaan Myrna. Bukan hanya ingin tahu, tapi Iwan sengaja agar Myrna bisa bercerita banyak tentang laki-laki berwujud palsu itu. "Suami Dek Myrna kenapa? Sakit ya?" tanya Iwan. "Iya Wan," jawab Myrna singkat. Malah sekali pikirnya membahas tentang suaminya itu. "Sakit apa emang?" tanya Iwan. "Entahlah Wan, aku tidak tahu juga," jelas Myrna. "Apa ada yang mengguna-guna? Soalnya dilihat dari sekitarnya, Imron bukan sembarangan sakit," ucap Iwan, sengaja ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Imron. Iwan menduga memang sedang ada seseorang yang mengguna-guna. Myrna tampak kaget dengan penuturan Iwan. Tebakan Iwan sangat benar. Myrna diam berpikir sejenak untuk memberi jawaban yang pas agar Iwan tidak curiga kalau suaminya diguna-guna oleh dirinya sendiri. "Apa benar begitu ya Wan?" tanya balik Myrna, seakan pura-pura tidak tahu. "Iya Dek Myrna, dari gelagatnya saja bisa dilihat bahwa ada seseorang yang sengaja mempermainkan Imron," jelas Iwan sembari melahap makanannya. "Coba saja Dek Myrna, bawa suaminya ke tempat Bawaro untuk ditanyakan," usul Iwan. Myrna tampak gusar. Tidak mungkin ia bawa Imron ke sana, karena guna-guna Imron adalah ulahnya sendiri dan Bawaro. "Tidak usah lawan, Mas Imron paling tidak suka dengan Bawaro. Nanti ku bawa ke dokter saja dulu," jelas Myrna menolak usulan teman curhatnya tersebut. "Kalau Imron tidak mau dibawa ke sana, coba bawa ke orang pintar lain. Abang ada nih kenalan orang pintar yang lain, tidak kalah hebat dengan Bawaro," ucap Iwan sengaja ingin menyinggung. "Oh begitu, nanti saja Wan. Ntar aku coba ajak dulu Mas Imronnya," jawab Myrna. Iwan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebetulnya Iwan sangat curiga dengan Myrna. Kalau ternyata Myrna lah yang meminta kepada Mbak Waro agar Imron diguna-guna. Ia memang tahu kalau Myrna ingin bercerai dengan Imron, tapi ia tidak punya alasan. Walaupun anak adalah alasannya, tapi Imron selalu menolak kalau alasannya itu terlalu kecil. Sore itu, sepulangnya Imron dari tempat kerja, kembali Myrna menyuguhkan teh hangat. Tapi kala ini bubuknya hanya sedikit dan sudah habis. Myrna tidak tahu nantinya kalau ia tidak lagi memberikan teh yang sudah dimasukkan bubuk tersebut. Apa Imron kembali semula atau seterusnya begini-begini saja? Mungkin ini harus dipertanyakan lagi kepada dukun yang sudah memberikan bubuk tersebut. Myrna pun juga sudah sangat merindu dengan kekasih misteriusnya itu. "Mas, gimana kerjanya hari ini?" tanya Myrna. Sedangkan yang ditanya hanya nyelonong masuk ke dalam rumah
sama sekali tidak menyaut, memberikan senyum, atau pelukan seperti biasa pun sama sekali tidak. "Mas, tunggu," panggil Mirna sembari mengiringi langkah Imron sejajar. Imron pun diam mematung, memperhatikan Mirna yang kini berada di hadapannya. Mungkin Imron berpikir kalau istrinya kini sedang memanggilnya. "Kamu memanggil Mas?" tanya Imron. "Iya Mas, ini kubuatkan teh hangat," jawab Mirna menyodorkan secangkir teh hangat yang asapnya sedang mengepul. "Oh iya, makasih Mirna," jawab Imron dengan ekspresi wajah datar. Sudah beberapa hari ini, senyum manis dan bersahaja itu hilang dari bibir Imron. Laki-laki yang dikenal ramah dan murah senyum itu sudah tidak pernah lagi begitu. Bahkan beberapa orang yang sering bertegur sapa dengannya sangat merasa aneh. Akhirnya banyak yang mempertanyakan apakah Imron sedang sakit, dan tidak sedikit orang yang mengusulkannya pergi ke psikolog atau psikiater. "Mas, gimana tadi kerjanya?" tanya Mirna berulang kali hingga membuat Mirna kesal. "Baik," jawab Imron singkat. "Apa sudah gajian?" tanya Mirna. "Belum Mirna," jawabnya. "Mas, nanti bayar cicilan rumah sama mobil ya," ucap Mirna mengingatkan Imron. "Iya," jawabnya. "Mas, 2 hari lagi loh, jangan sampai lupa," sambung Mirna. Mirna sedikit takut atas ulahnya sendiri. Bukan takut kalau suaminya akan gila atau bahkan meninggal dunia, tapi ia takut kalau suaminya tidak fokus bekerja, bisa-bisa Imron akan diberhentikan oleh bosnya. Lalu ia akan kebingungan sendiri mencari uang, sedangkan kreditan masih sangat banyak. Meskipun warungnya selalu ramai, tapi bisa dipastikan tidak akan mencukupinya. Uang simpanan Imron pun sudah ia ambil untuk dibelanjakan, dan kini hanya tersisa sedikit. Mirna pun tampak sangat terbebani. Ia bingung kalau nantinya ia tidak bisa membayar, maka mobil dan rumah bisa ditarik. Di pikiran Mirna saat ini, ia ingin secepatnya mengakhiri rumah tangga dengan Imron. Mungkin itu akan nantinya bisa membuatnya lebih kaya, bebas dari cicilan. "Mas, aku sore ini mau izin pergi ya," ucap Mirna saat Imron duduk di tepi ranjang sembari menatap keluar jendela. "Iya," jawab Imron singkat, tidak menanggapinya seperti saat ia sehat yang kebiasaannya selalu banyak tanya. "Itu, kalau Mas mau makan, ada tuh sisa makanan saat di warung, tadi kuletakkan di dapur. Kamu bisa ambil sendiri kan?" ucap Mirna sambil bersiap-siap pergi. Imron hanya diam saja. Lalu kembali Mirna mengulangi ucapannya lagi sampai Imron benar-benar meresponnya. "Mas, kamu dengar kan? Ngerti tidak maksud aku?" tanya Mirna memastikan. "Iya, Mas dengar," jawab Imron. Mirna mendengus kasar. Ia merasa sangat capek dengan tingkah Imron. Saat Imron linglung begini pun, suaminya itu masih saja tidak mau menceraikannya. Padahal Imron sudah lumayan parah. "Cepat sana Mas, makan ke dapur," titah Mirna. "Kita makan berdua saja Mir," ajak Imron. "Tidak Mas, aku mau pergi sekarang," jawab Mirna. "Kok kamu mau pergi?" ucap Imron heran. "Iya, kan tadi aku sudah minta izin sama kamu sebelumnya. Baru saja tadi," jelas Mirna. "Oh ya?" tanya Imron. Mirna mengembuskan napas kasar. Lagi-lagi suaminya itu lupa sendiri akan ucapannya barusan. "Kalau Mas Imron tidak menyambung begini, lama-lama aku capek Mas, pusing. Lebih baik kita pisah saja," ucap Mirna lantang. Imron yang mendengar kata pisah sangat terkejut. Bahkan ia memohon-mohon kepada Mirna agar jangan sampai berpisah. Walaupun Imron sudah pelupa dan linglung, tapi ia masih ingat akan rumah tangganya dengan Mirna dan ingin terus mempertahankannya. "Jangan, Mas tidak mau berpisah dengan kamu. Mas sangat sayang," ucap Imron sembari memegang tangan Mirna. "Makanya kalau aku ngomong itu didengar," ucap Mirna yang dibalas Imron dengan anggukan kepala. "Ya sudah, aku mau pergi sekarang," sambung Mirna setelah siap berpoles secantik mungkin. Mirna yang sudah cantik dan rapi serta seksi secepatnya melajukan mobilnya pergi ke tempat yang saat ini ia puja-puja. Siapa lagi kalau tidak tempat kediaman Bawaro yang nantinya ia akan bertemu dengan Wisnu. Jalanan yang lenggang kini Mirna melesat laju. 1,5 jam yang ia tempuh dan tiba di kediaman Bawaro menunjukkan waktu sudah maghrib. Walaupun tidak terdengar suara azan,
Tapi sudah bisa dipastikannya kalau langit sudah gelap ditutupi awan hitam. Tidak seperti sebelumnya. Saat Mirna belum pernah ke sini, ia sangat lama di perjalanan dan sedikit tersesat saat menuju ke rumah Mbak Waro yang dukun kepercayaannya. Mirna turun dari mobil dan segera menuju rumah Mbak Waro. Sedikit diselimuti rasa takut karena di sekitar rumah Mbak Waro yang gelap gulita dan dikelilingi semak-semak belukar mampu membuatnya bergidik ngeri. Dengan cepat, ia mengetuk pintu dan memanggil Mbak Waro sambil menyebutkan namanya agar Mbak Waro tahu siapa tamu yang kini mendatangi kediamannya. "Masuk," titah Mbak Waro. "Maaf Mbah, saya datang lagi ke sini," ucap Mirna. "Iya, mau apa?" tanya Mbak Waro belak-belakan. Mirna menjelaskan bahwa ia kembali datang ingin kembali meminta ramuan bubuk untuk suaminya. Mirna juga bercerita tentang efek yang kini sudah ditimbulkan oleh ramuan itu. "Tapi masalahnya Mbah, suami saya masih ingat dan tidak mau menceraikan saya. Padahal sudah beberapa kali saya meminta," jelas Mirna. "Itu saja?" tanya balik Mbak Waro. Kembali, Mirna menceritakan kegundahan hatinya saat ini. Kalau ia dan suaminya bercerai, apa bisa dipastikan Mirna juga dengan cepat bisa memiliki harta gaib itu? Karena Mirna sangat khawatir kalau ia nantinya tidak akan bisa membayar cicilan rumah serta mobil. "Apa bisa secepatnya, Mbah?" tanya Mirna. "Tentu saja bisa. Nanti saya bantu," jawab Mbak Waro sembari tersenyum. Setelah berbincang-bincang masalah yang ditakutkan oleh Mirna, kini sesekali Mirna melirik rumah Mbak Waro sembari memastikan apakah Wisnu ada di sini. "Sebaiknya kamu cepat pulang dan berikan ini nanti pada minuman suamimu," ucap Mbak Waro menyarankan buntelan kain merah kecil yang entah apa isinya. "Apa ini Mbah? Apa efeknya akan masih sama seperti sebelumnya? Atau bahkan Mas Imron langsung meninggal dunia?" tanya Mirna. "Lihat saja nanti reaksinya," ucap Mbak Waro. Menjadi seorang suami yang bekerja kantoran, pergi pagi pulang sore, hingga lupa akan memberikan perhatian kepada istri, menjadi tempat untuk berkeluh kesahnya. Aku sangat menyesalinya, karena selalu disibukkan dengan pekerjaan yang tiada pernah habis. Bukan tanpa alasan, aku selalu sibuk bekerja, bahkan kadang mengambil lembur hanya untuk mendapatkan uang lebih demi membayar cicilan setiap bulannya yang mampu membuat pikiranku terganggu, yaitu hanya untuk mengabulkan permintaan Mirna seorang, istriku yang sangat kucintai. Walaupun Mirna juga ikut membayar cicilan, sedikit lumayan meringankan bebanku. Kami yang sudah lama menikah, tapi belum mendapatkan buah hati. Hingga aku terus menguatkan Mirna agar tidak pergi dari sampingku. Mungkin hanya masalah waktu saja, sebab kami berdua sudah diperiksa ke dokter kandungan, dan kami berdua tidak punya masalah apapun. Maka dari itu, aku selalu berharap dan lebih bersabar untuk menunggu kehadirannya. Kerap kali aku lembur, dan Mirna merasa kurang kasih sayang serta perhatian. Karena sehabis pulang kerja, aku selalu kecapean, dan tujuan utama hanya ingin merebahkan bobot ini di tempat tidur. Sempat beberapa bulan, warung yang dikelola Mirna menjadi sepi. Entah kenapa, kalau masalah rasa masakannya enak seperti biasanya. Hingga saat itu, Mirna sangat resah. Sedangkan kebutuhan hidup terus melonjak naik. Karena istriku itu hobi berbelanja, apa yang dia mau pasti dibelinya. Aku seorang suami yang hanya mengiyakan saja dan memberikan kepuasan secara materi. Karena itu adalah hiburan satu-satunya Mirna untuk menghilangkan rasa sepi sendirian di rumah. Sejak warung Mirna menjadi sepi, maka awal mula aku merasa kini Mirna sudah mulai berubah. Tapi aku menyemangatinya dengan kata-kata sabar. Aku tahu Mirna sangat dekat dengan seorang kuli bangunan yang bekerja tidak jauh dari rumah kami ini. Dan itu adalah pelanggan setia Mirna. Iwan adalah namanya. Sejak dari awal, aku merasa laki-laki itu menatap Mirna sangat berbeda. Hingga kulihat sampai sekarang mereka sangat akrab. Aku yang sibuk kerja, dan kalau malam hari aku cepat tidur. Bahkan saat Mirna berbicara tentang masalah apapun, tidak jarang aku ketiduran karena kelelahan bekerja setiap harinya. Aku tahu
mereka berdua sering ngobrol saat di warung, dan mereka pun masing-masing sangat terbuka. Mirna yang ku tahu hobi ngobrol, mungkin ia sering menceritakan tentang rumah tangga kami yang kini mulai renggang. Keseringan curhat dengan Iwan tersebut dan berkeluh kesah tentang warung yang kini menjadi sangat sepi. Maka Iwan memperkenalkan dengan seorang dukun. Sejak hari itu, Mirna terus meminta izin agar warung kami diperiksa kepada dukun tersebut, yang kata Iwan, beliau adalah seorang yang sangat hebat. Dari awal aku tidak setuju untuk mendatangi tempat dukun itu, tapi Mirna terus memaksa hingga aku mengiyakannya dan akhirnya kami pergi berdua. Betapa dibuat terkejutnya kami saat tahu ada tali pocong yang tertanam di depan warung kami. Dan sewaktu pulang dari tempat dukun itu, secepatnya kami menggali tanah itu, dan ternyata benar memang adanya. Kurasa itu sangat aneh, karena tanahnya pun seperti baru saja digali juga. Sesuatu kesepakatan barang tersebut kami bawa ke tempat Mbah Waro untuk dijadikan apa oleh beliau. Kami berdua tidak tahu menahu, tapi yang kudengar akan dibakar oleh beliau. Sejak saat itu, kembali beliau menjelaskan bahwa ada harta gaib yang terkubur di bawah sana, yang katanya sangat banyak. Mirna yang sejak saat itu sangat percaya, lalu ia menggebu-gebu ingin mendapatkannya, dan dengan serius Mbah Waro menyebutkan sebuah syarat yang tidak masuk di akal, yaitu kami berdua harus bercerai terlebih dahulu agar bisa mengambilnya. Aneh menurutku, dan aku pun tidak menyetujui dengan syarat yang diajukan oleh beliau. Kami berdua yang tidak pernah sebelumnya ada niatan untuk bercerai. Sejak saat itu, aku merasa Mirna sering marah-marah, dan pada saat kami berantem, ia selalu meminta cerai. Aku tahu istriku itu sudah terperdaya dan sangat percaya akan dukun itu. Tapi Mirna itu sangat susah untuk dikasih tahu dan selalu membantah. Pernah suatu ketika, aku pulang kerja yang awalnya bos memintaku untuk lembur, tapi bos batalkan. Sedangkan aku sudah izin kepada Mirna kalau pulang sangat malam. Tapi di luar dugaan, aku pulang di jam yang sama seperti biasanya. Saat hampir sampai di pertigaan menuju rumah, aku melihat sebuah mobil dengan nomor plat yang sangat kuhafal melaju dengan kecepatan tinggi memasuki jalan menuju pedesaan. Aku tahu saat itu Mirna ingin pergi kemana, tapi tidak ada salahnya aku mengikutinya hingga tiba di mana ia akan bersinggah. Benar, ternyata ia pergi ke kediaman Mbah Waro. Sempat juga aku mendengarkan pembicaraan mereka, yang mana Mirna mengeluhkan tentang diriku yang tidak bisa memberikan seorang anak, hingga mengeluhkan tentang diriku yang tidak ingin menceraikannya. Walaupun ia sudah berulang kali meyakinkanku masalah harta gaib itu yang nantinya kalau bercerai, hartanya akan dibagi dua. Aku yang kekeh tidak pernah percaya dan tidak ingin bercerai dengan Mirna. Sangat marah atas perlakuan Mirna yang setiap harinya selalu membahas keuntungan yang akan didapat nantinya. Sejak saat itu, aku tahu Mirna selalu pergi diam-diam ke tempat Mbah Waro. Entah apa saja yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Tapi aku tidak hentinya selalu mengingatkan Mirna agar tidak percaya lagi dengan dukun itu. Tapi saat diajak bicara, Mirna selalu membela Mbah Waro, bahkan memuji kehebatan dukun itu. Saat di warung, Mirna sudah bisa dipastikan selalu curhat kepada Iwan tentang harta gaib atau bahkan lainnya. Hingga ku tahu Iwan sangat senang dengan apa yang diceritakan oleh Mirna. Sedangkan perlakuan Iwan denganku saat kami bertemu atau hanya berpapasan saja, Iwan nampak selalu tersenyum kepadaku, yang hanya ku tanggapi demikian juga. Setelah tali pocong itu kami berikan kepada Mbah Waro, tapi tetap saja Mirna masih mengeluhkan tentang kondisi warung kami yang masih saja sepi, dan pada akhirnya ia kembali meminta penglaris kepada Mbah Waro. Setelah adanya minyak itu, tidak ada bedanya dengan warung yang masih sepi. Tapi kulihat Mirna tidak hentinya terus berusaha hingga saat ini warung kembali ramai. Tapi aku percaya bukan karena sebab adanya minyak penglaris itu, tapi karena sudah memang rezekinya. Pernah suatu ketika, aku melihat minyak penglaris itu tergeletak di dalam meja kasir. Maka aku berinisiatif untuk membuangnya, dan kubuang ke tempat pembuangan sampah di pinggir jalan tanpa sepengetahuan Mirna. Dengan sigap,
Mirna menanyakannya langsung kepadaku. Mungkin aku adalah orang yang patut untuk dicurigai, tapi aku sangat puas telah membuangnya. Bukan Mirna namanya, kalau tidak berusaha kembali untuk memiliki minyak itu. Dan hari itu adalah pertengkaran hebat kami, karena Mirna kembali mendatangi kediaman Mbak Waro hanya untuk meminta minyak itu. Sungguh di luar dugaan. Dan anehnya, saat aku menyusul Mirna ke tempat Mbak Waro, karena sejak pertengkaran itu Mirna tidak kunjung pulang, hingga aku mencarinya langsung ke tempat Mbak Waro. Dengan perasaan marah, aku melihat mobil Mirna terparkir di depan rumah Mbak Waro. Dengan membabi buta, aku berteriak dan menggedor pintu rumah beliau dengan kasar. Sebenarnya, kalau aku ingin mendobraknya langsung, bisa saja. Saat pintu terbuka, ternyata Mbak Waro yang membukanya. Tapi anehnya, yang membuat aku tercengang, Mirna malah keluar dari kamar Mbak Waro. Dengan rasa dada yang bergemuruh, secepatnya Mirna ku ajak pulang. Dan Mirna kembali masuk untuk mengambil tas yang berada di dalam kamar tersebut. Kurasa Mirna tidak mungkin melakukan hal yang aneh apabila dengan dukun itu. Entah bagaimana perasaanku saat itu. Tentunya sangat marah besar. Ada banyak pertanyaan yang hinggap di kepalaku. Salah satunya, ingin menanyakan Mirna sedang apa di dalam kamar tersebut. Sesampainya di rumah, memang sempat kutanyakan, tapi Mirna menjawabnya bahwa ia hanya beristirahat sejenak menenangkan hatinya. Aku mencoba untuk percaya dengan istriku itu dan meminta maaf terlebih dahulu kepadanya. Karena aku merasa memang akhir-akhir ini seringkali marah-marah dan bersuara nyaring kepada Mirna. Setelah aku meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah marah-marah lagi, walau bagaimanapun perilaku Mirna sebisa mungkin amarahku ini kuredam. Setelah aku terus bersabar dan terus membujuk Mirna agar jangan lagi datang ke rumah Mbak Waro dan jangan pernah percaya lagi dengan beliau itu, akhirnya Mirna mulai berubah sedikit demi sedikit. Bahkan makanan dan minuman yang sebelumnya sudah lama tidak pernah ia suguhkan, kini waktu-waktu itu sudah terkembali. Dalam beberapa hari terakhir ini, saat aku pulang kerja, Mirna selalu menyambutku dengan manis, serta membawakan aku secangkir teh hangat sebagai penghilang dahaga dan capek. Pagi-pagi pun, Mirna juga selalu menyeduhkan minuman untukku, yang kadang kopi atau teh hangat, ditambah penampilan Mirna yang sangat cantik serta manis, hingga membuat aku bersemangat pergi bekerja. Walaupun Mirna selalu menolak ajakanku untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek, karena seharian ia juga disibukkan dengan menjaga warung. Tapi aku memahami atas alasan Mirna. Mungkin karena sudah lama tidak menuntaskan hasrat itu. Akhir-akhir ini aku sering pusing dan tidak fokus. Bahkan saat Mirna ataupun temanku mengajak ngobrol, aku selalu kebingungan sendiri dan tidak begitu ingin mendengarkannya. Kata temanku, aku sudah berubah, linglung dan sering tidak nyambung. Padahal aku merasa biasa saja. Hanya mereka yang aneh menurutku. Bukan satu atau dua orang yang menyebutku sudah gila karena perilaku yang nampak berubah jauh. Maka di antara mereka sering menyuruhku untuk berobat, tapi aku selalu menolak karena sayang uangnya. Mirna pun juga sepertinya enggan untuk mengajakku berobat. Itulah alasannya membuatku aku malas. Apa ini, Bah? Apa efeknya akan masih sama seperti sebelumnya? Atau bahkan Mas Imron langsung meninggal dunia? Lihat saja nanti reaksinya, ucap Mbak Waro. Mirna menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti akan maksud dari Mbak Waro. Mirna masih terdiam di tempat duduknya, sesekali celingak-celinguk mencari keberadaan Wisnu. Ada rasa sungkan untuk menanyakan Wisnu kepada Mbak Waro yang terlihat enggan untuk berbicara lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya Mbak Waro. Gak ada, Mbah. Ya sudah, saya langsung pamit pulang saja ya, jawab Mirna, merasakan hatinya gelisah karena yang diimpikannya ingin bertemu Wisnu. Tapi Mbak Waro seolah tidak mengerti melihat gelagatnya. Mirna pulang dengan perasaan yang mengganjal, menyesal karena tadi kenapa ia tidak menanyakannya langsung kepada Mbak Waro keberadaan keponakannya yang tampan itu. Mirna berpendapat bahwa Wisnu adalah keponakannya dari Mbak Waro. Karena kalau dikatakan anak, Mirna tidak percaya karena tidak mirip sama sekali, kecuali Wisnu adalah anak angkat. Dan sesampainya di rumah,